Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Hari ini kita akan membahas secara rinci tentang salah satu karakter paling kontroversial, keras, dan ikonik dalam sejarah DC Comics, yaitu Jesse Custer, yang lebih dikenal luas dengan julukan The Preacher. Karakter ini dengan berani mendobrak semua aturan standar komik pahlawan super dengan menghadirkan cerita yang sangat gelap, penuh pertumpahan darah, dan kental dengan kritik sosial serta agama. Berbeda dengan pahlawan super berjubah pelindung bumi lainnya, The Preacher pada dasarnya adalah sosok manusia biasa yang tanpa sengaja terjebak dalam pusaran konflik kosmis berskala luar biasa besar yang melibatkan surga dan neraka. Karakter The Preacher pertama kali diterbitkan di bawah label Vertigo, sebuah divisi khusus dari penerbit raksasa DC Comics yang memang berfokus untuk menyajikan cerita-cerita dewasa yang tidak terikat dengan batasan sensor ketat komik arus utama. Di bawah bendera Vertigo inilah kisah perjalanan The Preacher bisa dieksplorasi dengan sangat bebas dan liar, menampilkan adegan kekerasan yang eksplisit, dialog dengan bahasa yang sangat kasar, serta tema-tema filosofis yang sangat berat. Kesuksesan komik ini menjadikannya sebagai salah satu pilar utama yang sangat berjasa dalam membesarkan nama Vertigo di industri buku komik Amerika Serikat pada era pertengahan tahun 90-an. Karakter The Preacher diciptakan oleh dua maestro komik legendaris, yaitu seorang penulis asal Irlandia Utara bernama Garth Ennis dan ilustrator berbakat mendiang Steve Dillon. Garth Ennis dikenal luas oleh para penggemar komik dengan gaya penceritaannya yang sinis, dipenuhi dengan humor gelap yang tajam, dan penulisan dialog yang sangat berani. Sementara Steve Dillon bertugas menghidupkan naskah brilian tersebut dengan gaya gambar ekspresifnya yang sangat khas. Kombinasi kerja keras dari kedua kreator hebat ini berhasil menghasilkan sebuah karya sastra komik epik yang diakui oleh para kritikus di seluruh dunia sebagai salah satu bacaan wajib bagi para pecinta komik dewasa. Penampilan pertama dari Jesse Custer alias The Preacher terjadi di komik berjudul Preacher, edisi pertama yang langsung menggebrak pasar komik saat itu. Sejak lembar halaman pertamanya, pembaca langsung disajikan dengan pemandangan adegan kekacauan yang luar biasa di sebuah bangunan gereja kecil di pelosok Texas, yang kemudian menjadi titik awal dari seluruh petualangan gila sang pendeta. Komik ini langsung berhasil menarik perhatian banyak pembaca karena premis ceritanya yang sangat berani, unik, dan belum pernah ada karakter lain yang seberani itu pada masanya. Kisah asal-usul kehidupan Jesse Custer dimulai dari masa kecilnya yang sangat tragis, menyedihkan, dan dipenuhi dengan penderitaan baik secara fisik maupun mental. Jesse lahir dari pasangan suami istri bernama John Custer yang merupakan seorang tentara veteran perang Vietnam dan seorang wanita bernama Christina L. Angel. Pada awalnya, Jesse kecil hidup dengan sangat bahagia bersama kedua orang tuanya yang saling menyayangi, di mana sang ayah selalu mengajarkan nilai-nilai kehormatan, kejujuran, dan keberanian ala koboi Amerika kepadanya. Sayangnya, kebahagiaan masa kecil ini tidak berlangsung lama karena masa lalu yang sangat kelam dari pihak keluarga ibunya mulai mengejar mereka dan menghancurkan kehidupan damai keluarga kecil tersebut. Keluarga dari pihak ibu Jesse dikepalai oleh seorang wanita tua bernama Mary L. Angel yang merupakan nenek kandung Jesse yang sangat fanatik, kejam, dan memimpin seluruh anggota keluarganya dengan tangan besi yang tak kenal ampun. Mary L. Angel adalah seorang pemimpin wanita dari sebuah keluarga kaya raya yang tinggal di daerah rawa terpencil di Louisiana. Dan dia sangat percaya bahwa segala bentuk pembangkangan harus selalu dihukum dengan kekerasan ekstrim dengan mengatasnamakan agama. Dia sebenarnya tidak pernah merestui pernikahan putrinya dengan John Custer dan akhirnya dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik dan membawa mereka kembali secara paksa ke perkebunan mengerikan milik keluarga L. Angel yang dikenal dengan nama Angelville. Untuk memastikan semua perintah kejamnya berjalan lancar,
Mary Elangel selalu dibantu oleh dua orang algojo setia yang memiliki sifat sangat mengerikan, yaitu pria bernama Jody dan TC. Jody adalah seorang pria berbadan sangat besar, memiliki tenaga fisik yang sangat kuat, dan merupakan pembunuh berdarah dingin yang sangat menikmati setiap momen saat dia melakukan kekerasan. Sedangkan TC adalah pria kurus bertubuh bungkuk yang sangat licik dan memiliki banyak perilaku menyimpang. Kedua algojo kejam inilah yang kemudian menjadi mimpi buruk tanpa henti bagi kehidupan Jesse kecil, karena mereka selalu mengawasi setiap gerak-geriknya dan tidak akan segan-segan menyiksa Jesse meskipun dia hanya melakukan kesalahan yang sangat kecil. Puncak dari segala penderitaan masa kecil Jesse terjadi pada suatu malam ketika dia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sang ayah dibunuh secara sangat sadis oleh tangan Jody. John Custer ditembak dengan senapan tepat di hadapan Jesse yang saat itu masih berusia sangat muda. Sebuah kejadian yang sangat traumatis yang seketika menghancurkan jiwanya dan menanamkan rasa benci yang sangat mendalam terhadap neneknya beserta para algojonya. Namun, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayah Jesse sempat memberikan sebuah pesan terakhir yang sangat menyentuh agar Jesse selalu berusaha menjadi orang baik dan tidak pernah menyerah saat melawan orang jahat. Sebuah pesan suci yang terus dipegang teguh oleh Jesse hingga dia tumbuh dewasa. Setelah kematian tragis ayahnya tersebut, Jesse ditawan dan dipaksa untuk terus tinggal di perkebunan Angelville, di mana dia secara rutin menerima hukuman fisik yang sangat tidak manusiawi dari neneknya. Hukuman yang paling menakutkan dan paling dibenci oleh Jesse adalah ketika dia dimasukkan hidup-hidup ke dalam sebuah peti mati sempit kedap udara yang kemudian ditenggelamkan ke dasar rawa yang kotor. Sebuah tempat penyiksaan yang dinamakan The Hot Box atau kotak panas. Jesse dikunci rapat di dalam kotak berair itu selama berhari-hari tanpa diberikan makanan sedikit pun dan hanya bertahan dengan persediaan udara yang sangat tipis. Sebuah siksaan mental tingkat tinggi yang dirancang khusus oleh neneknya untuk mematahkan semangat dan kemauannya agar Jesse berubah menjadi anak yang penurut. Beranjak dewasa dan setelah melalui banyak penderitaan, Jesse akhirnya berhasil menemukan celah untuk melarikan diri dari cengkeraman neneknya yang jahat dan sempat merasakan manisnya kehidupan bebas bersama seorang wanita kekasihnya yang bernama Tulip O'Hare. Namun, masa-masa kebebasan itu dirampas kembali dengan kejam ketika Jody dan TC berhasil melacak keberadaan Jesse, lalu memberikan ancaman akan membunuh Tulip, yang pada akhirnya memaksa Jesse untuk menyerah dan kembali ke neraka Angelville. Sesampainya di sana, neneknya kemudian memaksa Jesse dengan ancaman nyawa untuk mengambil sumpah suci dan diangkat menjadi seorang pendeta agar dia bisa mengabdi sesuai dengan kehendak gila keluarga Elangel. Sebuah paksaan yang akhirnya mengubah total alur hidup Jesse menjadi sosok The Preacher. Kehidupan yang dijalani Jesse sebagai seorang pendeta muda di sebuah kota kecil berdebu bernama Annville di negara bagian Texas sangatlah jauh dari kata suci, tenang, atau damai. Karena dipaksa memegang jabatan tersebut, Jesse tumbuh menjadi seorang pendeta yang telah sepenuhnya kehilangan imannya. Dia sering menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan di bar dan sangat membenci profesinya serta para jemaat gerejanya yang dia anggap sangat munafik dan penuh dengan dosa tersembunyi. Dia menjalani hari-harinya dengan diliputi rasa putus asa yang sangat mendalam, memberikan khotbah-khotbah kosong tanpa makna di mimbar, dan merasa benar-benar terjebak dalam sebuah kehidupan pahit yang sama sekali tidak pernah dia inginkan. Sementara Jesse menjalani kehidupan dunianya yang menyedihkan, di tempat lain di alam semesta yang jauh sedang terjadi sebuah peristiwa kosmis yang sangat langka dan belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal mula penciptaan alam semesta. Seorang malaikat dari surga dan seorang iblis dari neraka
Dua sosok makhluk yang sekeras apapun seharusnya selalu bermusuhan secara abadi, justru saling jatuh cinta dan melahirkan seorang anak dari hasil persatuan terlarang mereka. Makhluk yang baru lahir ini kemudian diberi nama Genesis, sebuah sosok energi murni yang mewarisi kekuatan cahaya penuh dari surga sekaligus kekuatan kegelapan penuh dari neraka, membuatnya memiliki potensi kekuatan tak terbatas yang konon setara atau bahkan bisa melebihi kekuatan Sang Pencipta itu sendiri. Kelahiran makhluk bernama Genesis ini seketika membuat seluruh penghuni surga menjadi sangat panik ketakutan karena makhluk baru ini dianggap sebagai sebuah keanehan besar yang sangat berbahaya dan bisa merusak keseimbangan seluruh alam semesta. Para pasukan malaikat segera bertindak cepat dan berusaha mengurung Genesis agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Tetapi makhluk bayi yang terkutuk dari gabungan energi murni tersebut memiliki kekuatan yang terlalu besar sehingga dia berhasil melarikan diri dari kurungan penjara di surga dan melesat turun ke bumi. Sesampainya di bumi, Genesis mulai mengembara tanpa arah untuk mencari sebuah tubuh manusia fana yang memiliki jiwa seimbang antara kebaikan mutlak dan kejahatan mutlak agar bisa dia jadikan sebagai tempat bernaung yang aman. Pada suatu hari Minggu pagi saat JC sedang berdiri di atas mimbar gerejanya di kota Enfield dan bersiap untuk membongkar semua kebohongan memalukan dan kemunafikan para jemaatnya dalam sebuah khotbah yang penuh amarah, Genesis akhirnya berhasil menemukan target wadah manusianya. Genesis yang melesat dari langit langsung menabrakkan dirinya ke bangunan gereja kayu tersebut dan secara paksa merasuk langsung ke dalam tubuh dan jiwa J.C. Custer. Proses penyatuan paksa antara jiwa seorang manusia fana yang rapuh dengan sosok energi kosmis berkekuatan tak terbatas ini seketika menghasilkan sebuah reaksi ledakan energi yang sangat dahsyat, menyilaukan, dan sama sekali tidak terkendali. Ledakan energi kosmis dari hasil penyatuan antara makhluk Genesis dan tubuh JC tersebut secara instan meratakan seluruh bangunan gereja dengan tanah hingga tidak bersisa hanya dalam hitungan sepersekian detik. Kekuatan ledakan itu sangatlah mengerikan dan panas, sehingga membakar habis seluruh jemaat gereja yang kebetulan hadir pada kebaktian hari itu. Hanya menyisakan kerangka dan tulang belulang mereka yang hangus terbakar. Di tengah kepulan asap, puing-puing gereja yang masih menyala terang, dan ratusan mayat jemaatnya yang berserakan, J.C. Custer berdiri tegak menjadi satu-satunya makhluk hidup yang berhasil selamat, di mana kini dia telah terikat secara permanen dengan Genesis dan resmi menjadi makhluk yang paling kuat di alam semesta. Setelah melewati insiden ledakan gereja yang mengerikan itu, JC perlahan tersadar dari pingsannya dan merasa kebingungan karena mendapati dirinya berada di bawah tumpukan kayu reruntuhan tanpa ada luka gores sedikit pun di tubuhnya. Pada momen kebingungan itulah dia diselamatkan oleh dua sosok orang yang nantinya akan terus menemani dan menjadi rekan perjalanannya, yaitu mantan kekasih lamanya, Tulip O'Hare, dan seorang vampir asal Irlandia yang sangat eksentrik dan gemar minum darah bernama Cassidy. Bersama dengan mereka berdua yang baru saja dia temui kembali, JC mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil bersarang di dalam kepalanya, di mana makhluk itu memberikan dia pengetahuan luar biasa luas tentang berbagai rahasia terdalam alam semesta yang sebelumnya murni hanya diketahui oleh para malaikat tinggi. Dari sekian banyak informasi dan pengetahuan kosmis yang ditanamkan oleh Genesis ke dalam otaknya, J.C. Custer mengetahui sebuah kebenaran agung yang sangat mengejutkan dan dijamin akan mengguncang iman siapa saja yang mendengarnya. Dia mengetahui fakta pahit bahwa Tuhan ternyata telah meninggalkan tahta emasnya di surga tepat pada saat insiden kelahiran Genesis terjadi. Dan kini Tuhan sedang bersembunyi di suatu tempat yang dirahasiakan di bumi, meninggalkan umat manusia dan seluruh ciptaannya tanpa adanya arah dan panduan.
Mengetahui hal yang sangat mengecewakan ini, amarah di dalam hati Jesse meledak hebat karena dia merasa Tuhan telah lari begitu saja dari tanggung jawabnya, membiarkan dunia ini terus dipenuhi oleh penderitaan tanpa mau memberikan jawaban apapun kepada umatnya. Berbekal kekuatan super baru yang tidak masuk akal dan rasa keadilan ala koboi yang sangat tinggi, Jesse kemudian menetapkan sebuah tujuan misi hidup yang sangat berani dan akan terdengar sangat gila bagi telinga manusia biasa. Dia secara bulat memutuskan untuk melakukan perjalanan darat yang panjang melintasi negara Amerika Serikat guna mencari keberadaan Tuhan secara langsung, untuk memaksanya mengakui semua kesalahannya dan menuntut jawaban yang memuaskan atas segala rasa sakit dan penderitaan yang ada di dunia ini. Perjalanan yang dilalui oleh Jesse ini bukanlah sebuah perjalanan ziarah spiritual biasa seperti pendeta pada umumnya, melainkan sebuah perburuan penuh darah di mana seorang manusia biasa berani menantang langsung pencipta alam semesta untuk bertanggung jawab penuh atas segala karya ciptaannya. Tentu saja perjalanan yang ditempuh Jesse dalam upayanya mencari Tuhan tidak pernah berjalan dengan mudah dan lancar, karena pihak surga sama sekali tidak tinggal diam melihat ada ancaman besar dari seorang manusia bumi yang membawa kekuatan penuh Genesis. Para malaikat surga yang ketakutan akhirnya melepaskan dan mengirimkan seorang pembunuh bayaran abadi yang paling ditakuti di seluruh alam semesta, yang dikenal dengan nama mengerikan Saint of Killers, untuk terus memburu dan membunuh Jesse secara permanen. Saint of Killers adalah sebuah roh pembunuh berwujud koboi tanpa memiliki rasa belas kasihan sedikit pun, yang senjata pistolnya tidak akan pernah melesat dan peluru saktinya terbukti bisa membunuh makhluk tingkat tinggi apapun, sehingga membuat setiap langkah pelarian Jesse selalu dibayangi oleh ancaman kematian instan. Selain harus menghadapi ancaman mematikan dari pihak surga, Jesse juga harus berhadapan dengan sebuah organisasi rahasia umat manusia yang usianya sudah sangat tua, sangat kuat, dan memiliki pengaruh besar di seluruh dunia yang bernama The Grail. Organisasi yang sangat berbahaya ini dipimpin oleh seorang petinggi militer berkepala pelontos yang sangat kejam, dingin, dan pandai memanipulasi keadaan bernama Herstar. Tujuan utama dari perkumpulan The Grail ini adalah untuk melindungi garis keturunan suci dan pada akhirnya bertujuan menguasai dunia, di mana Herstar yang serakah melihat kekuatan Genesis di dalam tubuh Jesse sebagai sebuah alat senjata yang sempurna untuk memicu kiamat buatan agar organisasinya bisa segera mengambil alih kendali penuh atas nasib seluruh umat manusia di bumi. Perjalanan darat epik dari sosok The Preacher ini pada akhirnya mencapai titik penyelesaiannya dalam sebuah konfrontasi terakhir yang sangat menguras emosi dan dipenuhi banyak pertumpahan darah yang terjadi di daerah bersejarah Alamo, Texas. Di tempat yang menjadi saksi bisu peperangan masa lalu inilah Jesse menyelesaikan semua benang merah konfliknya secara berani, baik perlawanannya melawan Herstar, melawan sahabatnya Cassidy yang ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan, dan juga menyelesaikan urusannya dengan Tuhan yang selama ini selalu dia cari-cari. Cerita perjalanan panjang ini ditutup dengan kisah pengorbanan nyawa yang epik, penyelesaian masalah-masa lalu keluarga, dan keputusan akhir dari Jesse untuk menegakkan nilai keadilan dengan caranya sendiri yang keras, yang terbukti berhasil mengubah tatanan kehidupan antara surga dan bumi untuk selama-lamanya. Sebagai seorang manusia fana yang telah bersatu dengan makhluk energi kembar Genesis, Jesse Custer secara otomatis mendapatkan sebuah anugerah kekuatan supranatural tunggal yang sangat luar biasa, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya, yang di dalam komik disebut sebagai The Word of God atau firman Tuhan. Kekuatan super yang unik ini memanifestasikan wujudnya murni melalui pita suara milik Jesse. Ketika dia memutuskan untuk menggunakan The Word of God, suaranya akan berubah secara drastis menjadi sangat berat,
bergaung keras, dan memancarkan sebuah rasa otoritas ilahi yang sangat kuat. Siapapun yang menjadi target dan mendengar perintah langsung dari suara ini, baik itu manusia, hewan, makhluk iblis, maupun pasukan malaikat, tidak akan memiliki pilihan lain selain secara otomatis mematuhi perintah tersebut secara instan tanpa mampu melawan barang sedikit pun. Cara kerja dari kekuatan The Word of God ini bersifat sangat mutlak dan benar-benar bekerja secara harfiah, yang berarti bahwa sang target akan melakukan tepat 100% seperti apa yang diucapkan oleh mulut JC. Tidak peduli seberapa mustahil atau betapa mematikannya perintah tersebut bagi tubuh sang target. Sebagai contoh, jika JC menyuruh seseorang yang memusuhinya untuk membakar dirinya sendiri ke dalam api, menyuruh seseorang untuk repot-repot menghitung seluruh butiran pasir di sebuah pantai yang luas, atau bahkan memaksa seseorang untuk melupakan ingatan mereka sendiri secara permanen, maka tubuh dan pikiran sadar target tersebut akan langsung mematuhinya dengan mata kosong secara otomatis. Kekuatan ini terbukti sangat mematikan karena mampu membengkokkan dan menghancurkan kehendak bebas makhluk hidup lain dengan sangat mudah, membuat JC secara teori menjadi sosok individu tunggal yang paling berbahaya di seluruh penjuru dunia jika seandainya dia sampai kehilangan kendali atas emosi dan amarahnya. Namun di luar kekuatan magis pemberian dari makhluk Genesis tersebut, JC Caster pada dasarnya sebagai seorang manusia sejak awal sudah dibekali dengan kemampuan fisik yang tangguh dan keterampilan bertarung jarak dekat yang sangat tinggi. Seluruh kemampuan murni bertarungnya ini ditempa dengan sangat keras dan menyiksa selama bertahun-tahun ketika dia harus bertahan hidup di bawah rentetan siksaan fisik harian dari Algojo Jodi di perkebunan Angelville, di mana dia dituntut harus belajar mengamati dan bertahan hidup dari pukulan demi pukulan yang menghancurkan tulang. Dia tumbuh menjadi seorang petarung jalanan tangan kosong yang sangat gesit dan tangguh, mampu menghadapi banyak musuh yang mengeroyoknya sekaligus dalam sebuah pertarungan jarak dekat, dan dia memiliki tingkat ketahanan fisik yang berada jauh di atas rata-rata orang normal untuk menahan rasa sakit. Selain sangat ahli dan mematikan saat bertarung dengan menggunakan tangan kosong atau benda di sekitarnya, JC juga mewarisi kemampuan hebat dalam menggunakan berbagai macam senjata api dengan sangat mahir, sebuah keterampilan mematikan yang pada awalnya diajarkan secara disiplin oleh mendiang ayahnya yang pernah menjadi seorang tentara penembak jitu. Dia sangat ahli merakit, membersihkan, dan menggunakan berbagai jenis senapan laras panjang dan senjata api modern lainnya. Namun senjata yang paling menjadi andalan dan favoritnya adalah sebuah pistol revolver klasik berkaliber besar yang selalu dia bawa kemana-mana di pinggangnya. Kombinasi luar biasa yang memadukan antara akurasi menembak tingkat dewa, keterampilan bertarung jalanan yang brutal tanpa ampun, dan kemampuan absolut penguasaan pikiran dari The Word of God menjadikan The Preacher sebagai sosok penegak hukum jalanan tunggal yang mustahil bisa dihentikan begitu saja oleh pasukan keamanan bersenjata manusia biasa. Berbicara soal kelebihan terbesar yang dimiliki oleh JC Caster, selain dari kekuatan super suaranya yang mematikan, dia juga dibekali dengan sebuah tekad mental sekuat baja dan kode moral abadi yang sangat teguh menancap di dalam dadanya. Meskipun dia hidup mengembara di sebuah dunia yang sangat korup, gelap, dan dia sendiri seringkali harus melakukan tindakan kekerasan untuk bisa menyelesaikan masalah, JC selalu berpegang kuat pada prinsip-prinsip keadilan ala film koboi klasik yang sejak kecil diajarkan oleh sang ayah kepadanya. Kode moral yang kuat inilah yang sesungguhnya menjadi jangkar yang terus menjaga kewarasannya dan mencegah pikirannya menjadi seorang diktator tirani yang gila kuasa. Karena dengan kode etik itu, dia selalu berhasil menahan diri dengan kuat untuk tidak menyalahgunakan kekuatan The Word of God sekedar untuk memuaskan keuntungan pribadinya yang egois.
Kelebihan kuat lainnya yang menjadi sumber energi, semangat, dan kekuatan mental terbesar dari kehidupan JC adalah rasa kesetiaan dan cintanya yang luar biasa tinggi terhadap orang-orang terdekat yang sangat dia sayangi. Hubungan asmaranya yang rumit namun romantis dengan sosok wanita tangguh yaitu Tulip O'Hare, serta ikatan persahabatan anehnya dengan seorang vampir bernama Cassidy selalu memberikan dia motivasi tambahan yang tidak ada habisnya untuk terus bangkit berdiri dan berjuang maju saat harus berhadapan dengan musuh-musuh kosmis yang kekuatannya jauh lebih besar darinya. Ikatan rasa cinta dan persahabatan yang tulus ini seolah terus membuktikan kepada dunia bahwa di balik penampilan luarnya yang kasar, kotor, dan kekuatan magisnya yang sangat menakutkan, JC sesungguhnya masih memiliki sisi hati manusiawi yang sangat peduli, menjadikannya sosok karakter pahlawan yang sangat bisa dipahami dan dihubungkan secara emosional dengan hati para pembaca komik dimanapun. Namun tentu saja, di balik semua kekuatan supranatural yang mengerikan dan kelebihan sifat yang dimilikinya, JC tetaplah menyimpan sebuah kelemahan besar yang sangat signifikan. Dan ironisnya, kelemahan pertamanya itu justru seringkali berasal dari kode kehormatannya sendiri. Sikapnya yang terkenal sangat keras kepala dan keengganannya yang keras untuk berkompromi sedikitpun dengan prinsip-prinsip moralnya tersebut sangat sering menjerumuskan dan membuatnya terjebak ke dalam berbagai situasi pertarungan yang sangat berbahaya serta sama sekali tidak menguntungkan posisinya. Banyak musuh-musuhnya yang memiliki otak sangat licik, seperti sosok Komandan Herstar yang dengan cerdas menyadari sifat kesatria dari JC ini dan mereka dengan sengaja sering menggunakan keluguan aturan moralnya tersebut sebagai sebuah senjata jitu untuk memanipulasi, mengecoh, dan menjebak The Preacher masuk ke dalam perangkap mematikan yang dirancang khusus. Sementara itu, kelemahan fatal lainnya dari karakter utama The Preacher ini adalah sebuah fakta bahwa secara struktur biologis, dia hanyalah manusia fana biasa yang tubuh dagingnya bisa dilukai, menjadi rusak dan mengalami kematian fisik selamanya. Meskipun fakta menunjukkan bahwa dia menguasai kekuatan dari Genesis yang bahkan mampu membuat malaikat agung bertekuk lutut dan tunduk pada perintahnya, tubuh manusia organiknya sama sekali tidak kebal terhadap terjangan timah panas peluru, sayatan benda tajam seperti pisau, penyakit infeksi, maupun rasa kelelahan fisik ekstrim setelah terus-menerus bertarung. Jika ada seorang pembunuh yang berhasil menyerangnya secara sembunyi-sembunyi dari arah belakang, tanpa memberinya waktu dan kesempatan sedikit pun untuk membuka mulut dan menggunakan kekuatan magis The Word of God, atau jika dia terluka terlalu parah hingga kehabisan banyak darah akibat pertarungan fisik, maka nyawa JC bisa dengan sangat mudah direnggut dan dia bisa dibunuh secara permanen layaknya manusia normal pada umumnya. Kesimpulannya, keseluruhan kisah panjang The Preacher adalah sebuah mahakarya komik epik yang dengan sangat brilian berhasil menggabungkan berbagai elemen genre, mulai dari cerita film barat klasik, sentuhan horor supranatural yang menegangkan, dan kritik tajam yang menusuk terhadap berbagai dogma keagamaan yang kaku, yang semuanya diracik sempurna ke dalam satu kesatuan cerita yang sangat padat dan kohesif. Perjalanan penuh darah yang dilakukan JC Caster dari ujung benua ke ujung benua untuk mencari wujud Tuhan bukan hanya murni bercerita tentang suguhan aksi tembak-menembak dan kekerasan semata, tetapi di balik itu semua, dia menyajikan sebuah eksplorasi pikiran yang sangat mendalam tentang apa arti sesungguhnya dari makna kebebasan, tanggung jawab moral seorang pemimpin, dan seberapa tipis sebenarnya batas antara hal yang dianggap baik dan hal yang dianggap jahat di dunia nyata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.